Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitabnya enggak cukup. Ada cukup, ada. Di mana ada? Oh, baik. Barangkali ada yang itu belum punya barangkali. Atau berapa itu infaknya? Berapa itu? Infaknya berapa? Berapa? 100.000. Nah, ya baik. Itu bisa kredit. Oh, ya. Baik. Pertemuan datang. Ya, 100.000. Baik. Iya. Sudah semua baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, halaman 13. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati umurihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bagi para asatidz dia sudah aslinya salah sedikit. Itu terjemah sesuai keinginannya, gondrong dan terjemah, betul ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Musonif. Qala Syekhul Imam Al-Alimu Al-Allamatu Al-Awhadu Abul Abbasi Shihabuddin Waddin Ahmad bin Ahmad Shihabuddin Ibni Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari Asy-Syafi'i. Saqallahu sarahu sabibar rahmati war ridwan wa askanahu fasihal jinan. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latiful khabir. Qala Syekh, berkata oleh Tuan Syekh, al-imamu yang menjadi imam, al-alimu yang alim, al-allamatu yang multidisipliner, yang sangat alim, al-awhad yang tunggal masanya dengan kealiman, Abul Abbas kunyahnya Abul Abbas, Shihabuddin Waddin laqabnya, gelarnya pelita dunia dan alam. Nama aslinya Ahmad bin Ahmad Shihabuddin bin Hamzah Ar-Ramli yang bangsa Ramalah kampungnya, Al-Ansari yang bangsa Ansor keturunannya, Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i madhabnya,
Sakallahu sarahu sahibar rahmati wa ridwan. Moga-moga menyirami oleh Allah akan kuburan Tuan Syekh dengan siraman rahmat dan keridhaan. Wa askanahu fasihal jinan, dan moga-moga menempatkan oleh Allah akan Tuan Syekh pada surga yang luas. Innahu ala ma yasha'u qadirun. Sesungguhnya Allah atas apa yang Dia kehendaki qadirun, yaitu maha kuasa. Wa bi ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya, latifun khabirun, yaitu maha lembut lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Nurul Amal yang mulia, malam hari ini kita akan memulai kajian kitab besar, kecil bentuknya, besar manfaatnya, kitab Syarah Sittin Mas'alah. Yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmi, wa yakfi dhalika bi ma'rifatil mabadi'il ashar. Seyogyanya bagi seseorang yang memasuki satu disiplin ilmu, hendaknya menggambarkan terlebih dahulu dengan ilmu yang dipelajarinya tersebut, agar supaya berada di atas kewaspadaan di dalam mengenal ilmu tersebut, agar supaya kita tahu gambaran ilmu yang kita kaji. Perlulah kita mengetahui mabadi'ul ashar, program dasar setiap ilmu yang ada 10. Yang pertama, definisi ilmu. Yang kedua, objek bahasannya. Yang ketiga, manfaat dan kegunaannya. Yang keempat, keutamaan ilmu tersebut. Yang kelima, penyusunnya, yang mengkodifikasikannya. Yang keenam, namanya ilmu tersebut apa. Yang ketujuh, pengambilannya dari mana. Yang kedelapan, hukum mempelajarinya apa-apa. Yang kesembilan, nisbat ilmu itu apa. Dan kesepuluhnya, materinya apa-apa. Ini gambaran ilmu. Oleh karena malam hari ini di Masjid Nurul Amal yang kita cintai ini mengkaji ilmu fikih, maka perlulah kita mengetahui apa definisi ilmu fikih. Lalu apa objek pembahasan ilmu fikih? Lalu apa manfaat dan kegunaan mengkaji ilmu fikih? Lalu apa kelebihan, keutamaan belajar ilmu fikih? Lalu apa nisbatnya ilmu fikih? Lalu siapa yang menyusun pertama kalinya?
Lalu namanya apa? Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Pengambilan ilmu fikih itu dari mana-mana dan materinya apa-apa. Inilah gambaran awal sebelum kita lebih jauh mengkaji kitab yang kita pelajari di malam Ahad ini, saudara. Fikih ada dua definisi. Yang pertama menurut etimologi, yang kedua menurut terminologi agama. Fikih daripada faqihah yafqahu fiqhan, alima ya'lamu ilma, al-fiqhu huwa al-fahm. Fikih di dalam ilmu bahasa artinya pemahaman. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan yang banyak, meninggal husnul khatimah, maka Allah berikan fikih tentang agama. Maksudnya diberikan pemahaman tentang agama. Maka fikih itu secara bahasa artinya pemahaman menurut bahasa. Namun saudara, fikih dalam terminologi agama adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyati. Fikih dalam terminologi agama adalah sebuah ilmu yang membahas seputar hukum agama, hukum syariat, ilmu yang pembahasannya dibatasi pada kisaran hukum syariat yang dipraktekkan, yang ilmu itu diambilnya dari dalil-dalil yang terperinci. Itulah fikih. Jadi fikih adalah ilmu, namun dibatasi pada hukum syariat. Ilmu nahwu nggak ada di sini, shorof nggak ada, karena ini ilmu hukum syariat. Hukum syariat itu ada hukum syariat amaliyah, ada hukum syariat i'tiqadiyah, ada hukum syariat sulukiyah. Hukum syariat, hukum agama, ada hukum i'tiqadiyah, keyakinan. Itu nama ilmunya tauhid. Ada hukum syariat sulukiyah, perjalanan spiritual.
Bagaimana membersihkan hati dari akhlak tercela. Kagak cukup dengan wirid, baca sholawat, baca la ilaha illallah, tidak cukup. Setan lebih pintar dari itu. Maka dia harus berupaya bagaimana cara menghilangkan riya, ujub, dan seterusnya. Ini namanya ilmu syariat sulukiyah, maka disebut ilmunya tasawuf. Dan fikih, ilmu syariat amaliyah yang dipraktekkan. Maka kajian kita adalah ilmu yang membahas seputar hukum syariat yang dipraktekkan, dikerjakan oleh badan. Kalau disuruh ruku, sholat kudu ruku, enggak itu enggak sah. Kalau disuruh sujud, kudu sujud. Begitu. Ada praktek yang ilmu tersebut diambil dari dalil-dalil hukum syariat yang terperinci, yang dijmali bagian usul fikih, bukan fikih. Begitu, saudara. Maka kajian kita dibatasi pada hukum syariat doang. Yang mana hukum syariat ada dua. Ada hukum syariat taklifi, ada hukum syariat wad'i. Ada hukum syariat yang ditugasi oleh Allah kepada kita. Ada hukum syariat jumlah, petunjuk pelaksanaan hukum itu sendiri. Yang mana hukum syariat ada 5, enggak bakalan lepas dari 5. Adalah dia wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ini namanya hukum syariat taklifi. Ini tugas dari Allah kepada umat manusia. 5 doang, enggak bakalan lebih dari 5. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, hukum syariat cuma 5. Kalau enggak haram, kalau enggak wajib, sunat. Kalau enggak sunat bisa haram, enggak haram bisa makruh, bisa mubah. 5 doang. Ini hukum cuma 5. Bila kita ketemu hal baru, maka disebut bid'ah, bukan hukum. Bid'ah, kata Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam pada halaman terakhir. Bid'ah adalah ma lam yuhad fi zamanir Rasul, apa yang tidak dikenal di zaman Nabi. Ini bukan hukum, sebutan yang di zaman Nabi tidak ada, sebutannya bid'ah. Apa hukum bid'ah? Tergantung, karena hukum ada 5. Bila masuk pada kaidah wajib namanya bid'ah wajib. Bila masuk pada kaidah sunat namanya bid'ah sunat. Bila masuk pada kaidah haram namanya bid'ah haram. Bila masuk pada kaidah makruh namanya bid'ah makruh. Bila masuk pada kaidah mubah namanya bid'ah mubah. Begitu dijelaskan di dalam kitab Qawaidul Ahkam oleh Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, makamnya di Kairo, dekat daripada Imam Syafi'i di Fustat. Ada hukum wad'i, juklak, menjalankan 5 hukum. Maka di sana ada sah, 2 ada batal, rusak, 3 ada syarat, 4 ada sebab, 5 ada mani, larangan. Ini hukum. Kalau ngomongin hukum dan fikih bakal ngomong syarat-syarat wudhu macamnya, syarat-syarat sholat, begitu dan seterusnya. Bakal ada sah, ada batal,
Itu namanya hukum syariat dipraktekkan. Jadi fikih ilmu hukum syariat yang dipraktekkan itu adalah fikih. Apa objek bahasannya? Yang dibahas adalah fi'lul mukallaf, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Ini yang mau dikomentari. Kayak yang ngaji di Nur Alam nih, kalau saya nanya, ini umurnya udah 15 tahun belum? Udah 15 tahun belum? Belum. Boleh pulang duluan. Begitu. Ini yang diomongin yang 15 tahun ke atas dan akalnya sehat. Perbuatannya akan menimbulkan hukum, bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tidak bakal lepas manusia mukallaf dari 5 hukum, dan fikih akan membedah itu yang akan kita bedah ini, saudara. Jadi perbuatan orang mukallaf akan dikenai hukum apa aja, begitu akan dikenai hukum. Lalu apa manfaat dan kegunaan daripada belajar ilmu fikih? Manfaatnya, saudara, tashihul ibadah wal muamalah. Dengan mengkaji ilmu fikih, manfaatnya kita dapat membetulkan ibadah kita dan muamalah kita, interaksi kita dengan orang lain, dalam jual beli, di dalam kita wakaf, dalam pernikahan, dan seterusnya. Ini manfaatnya ngerapihin ibadah kita, supaya ibadah kita rapi, sesuai dengan yang nyuruh kita ibadah. Begitu. Buahnya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, akan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini buah bagi mereka yang mau duduk di majelis-majelis ilmu fikih. Sebab bagaimana mungkin orang akan takwa bila ilmu menuju takwa enggak tahu mana perintah Allah adanya di fikih, mana larangan Allah adanya di ilmu fikih. Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah enggak bakalan bisa kalau tidak menuntut ilmu perintah dan larangan. Dan ilmu itu namanya ilmu fikih. Maka belajar ilmu fikih menghantarkan orang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu isinya orang mukmin yang beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mukmin beramal soleh namanya muttaqi, orang bertakwa. Untuk bertakwa enggak bisa, kudu ngaji ilmu takwa. Pengen ngaji ilmu takwa, kudu duduk di majelis taklim ilmu fikih. Tanpa itu enggak bakalan bisa. Maka dengan duduk di majelis taklim ilmu fikih sebuah isyarat
bahwa bakalan yang mau ngaji itu masuk surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Apa fadilahnya belajar ilmu fikih? Ilmu fikih ini kelebihannya apa? Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan hadis daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Kata Nabi, tidaklah Allah disembah, diibadahi, dipatuhi dengan sesuatu ibadah yang lebih tinggi ketimbang daripada belajar ilmu fikih pada agama. Memahami agama, maka ilmu paling tingginya ilmu. Di sini kita akan merapikan sholat kita, akan merapikan wudhu kita, merapikan zakat kita, puasa kita, haji kita, dan seterusnya. Itu lebih. Apa nisbatnya ilmu fikih itu? Nisbatnya, kategorinya ilmu syariat. Ilmu syariat itu ada 3. Ilmu agama ada 3. Sebab tiang pancang agama ada 3. Pertama Islam, pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman namanya ilmu tauhid, Islam namanya ilmu fikih praktek, dan ihsan ilmu suluk, ilmu akhlak. Maka belajar fikih kategorinya belajar ilmu syariat. Nisbatnya termasuk minal ulumi syar'iyyah, daripada ilmu-ilmu syariat Islam. Lalu siapa yang mengkodifikasikan, penemunya ilmu fikih menjadi buku? Yakni Imam Syafi'i, bermula duluan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah ulama yang menyusun pertama kali tentang ilmu fikih yang tadinya cuma di mulut-mulut tabi'in, sahabat, di mulut-mulut mereka, dibukukan, dimulai dengan bersuci dan seterusnya. Maka ulama berkata, an-nasu iyalun li Abi Hanifah fil fiqh. Ulama-ulama itu semuanya punya utang jasa besar kepada Imam Abu Hanifah tentang ilmu fikih. Sebab beliaulah yang mengkodifikasikan, membukukan pertama kali. Sebagaimana ilmu vocabulary, ilmu lughat, yang pertama kali membukukan adalah Imam Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit. Qamus nama kitab yang isinya kosakata-kosakata. Akhirnya menjadi judul. Apa aja buku yang isinya kosakata namanya kamus. Padahal kamus aslinya nama kitab vocabulary yang pertama kali ditulis oleh Imam Al-Fairuz Abadi, namanya Al-Qamus Al-Muhit. Sebagaimana Imam Syafi'i pertama kali tokoh yang membukukan ilmu usul fikih. Sebelumnya enggak ada buku di mulut-mulut dari ulama. Lalu ilmu ini apa namanya? Banyak. Disebut ilmu fikih. Jadi kalau ngaji ditanya, ngaji apa itu di Muhammad? Ngaji fikih. Begitu.
Kedua, namanya disebut fiqhul asghar. Kalau Abu Hanifah ada fiqhul akbar, tauhid. Fiqhul asghar ada disebut ilmu halal haram. Itu juga fikih. Ngaji apa? Ngaji halal haram. Ngaji fikih maksudnya. Disebut juga dengan nama ilmu furu'uddin, ilmu cabang agama. Ada ilmu usuluddin, namanya tauhid, teologi. Dan ini namanya furu'uddin, cabang agama. Dan bahasa umum disebut ilmu hukum Islam, fakultas syariah. Begitu di kampusnya itu. Begitu. Ini di antara pengambilannya dari mana ilmu fikih ini? Pengambilannya 4. Pertama dari Al-Quran, kedua dari hadis, ketiga dari ijma', keempat dari qiyas. Ini pengambilan fikih. Jadi fikih itu peresan Quran dan hadis. Dalam kitab fikih tidak ada Quran, tidak ada hadis. Tapi di dalamnya ada Quran, ada hadis. Sebab dia sudah santen. Kalau santen enggak ada kelapanya. Tapi yakini itu santen, sumbernya dari begitu. Quran hadis itu kayak air di termos. Kira-kira orang Cipaduk mau minum nggak air dari termos? Mau nggak dari? Hah? Kalau ini neraka tuh ini kotor-kotornya. Mau minum nggak dari termos? Kenapa? Hah? Bisa melepuh kalau dari termos. Yakini air semacam ini yang di gelas ini sumbernya dari termos. Enak kalau yang ini nggak bakal melepuh. Contoh. Enggak melepuh. Ini sumbernya dari termos. Sama. Itulah ilmu fikih. Sumbernya dari Quran dan hadis. Kita membuka kelasnya. Yang disuruh oleh Nabi, kembalilah kepada Quran dan hadis. Siapa itu? Kita, bukan ulama. Yang disuruh kembali sama Quran dan hadismu, yang disuruh bukan semua kita, tapi yang disuruh hanya ulama. Ulama mujtahid kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dilarang keras keluar dari Quran dan hadis. Kita yang awam, kita mau ikutnya sama ulama, kembali sama ulama. Ulamanya dari Quran, dari hadis. Secara tidak langsung kita juga dari Quran dan hadis melalui ulama. Enggak semua kita disuruh kembali ke Quran dan hadis. Kita enggak ngerti. Bahasa Al-Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dalam surat Toha. Allah itu bersemayam di aras. Apa itu istiwa? Istawa ada 22 arti di dalam kitab Izalatus Syubuhat. Maknanya 22 makna. Yang mana? Enggak bisa sembarangan. Begitu, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja seringkali keliru. Itu bahasa Indonesia. Apalagi Quran yang tinggi.
contoh. Ini yang ngaji nih. Di Nur Amal saya mau tanya, tahu kodok nggak? Halo, ini beneran nggak ini? Kalau orang sini kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Akan melotot saya takut ya. Bisa nggak ngaji lagi? Takut. Ini tahu kodok nggak? Tahu kodok nggak? Baik, saya mau tanya, pernah nggak saudara melihat kodok loncat? Pernah? Saya mah belum pernah. Lihat kodok biasa aja. Ngapain harus loncat-loncat? Saya sih biasa. Ada kodok biasa. Saya nggak tahu. Iya. Hah? Itu bahasa Indonesia, saudara masih salah paham. Gimana Quran yang harus membutuhkan minimal 14 disiplin ilmu kalau kita mau mendalami? Gimana orang gak keliru? Yahdi bihi mayasya wa yudillu bihi mayasya. Dengan Al-Quran orang bisa dapat hidayah, dan Al-Quran orang bisa tersesat. Karena ini lautan, enggak semua orang di laut bisa renang. Ya mudah mahir boleh main selancar, dan itu kelasnya ulama. Maka sumber ilmu fikih itu dari Quran, dari hadis, ijma dan qiyas. Jadi segala sesuatu hukum yang menimpa kepada orang mukallaf pertama dicarikan dulu di dalam Al-Quran. Dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, adakah yang menimpa ini hukumnya? Kalau tidak ketemu, pindah pada keterangan dari Nabi, namanya hadis. Hadis minimal 14. Kitab hadis harus diubek-ubek dulu sama dia. Dari mulai Bukhari yang hampir 10.000 hadisnya, Muslim hampir 10.000, ubek atu-atu. Cari, nggak ketemu di Bukhari, di Muslim, nggak ketemu Muslim, Abu Dawud, di Tirmidzi, nggak ketemu Tirmidzi, An-Nasai, nggak ketemu Nasai, Ibnu Majah, nggak ketemu Ibnu Majah, Muwatta, nggak ketemu Muwatta, Sunan Ad-Darimi, nggak ketemu, Sahih Ibnu Hibban, nggak ketemu, Sahih Ibnu Khuzaimah, nggak ketemu, Mustadrak Imam Hakim, nggak ketemu, Sunan Al-Baihaqi, nggak ketemu di Mu'jam At-Tabarani, dia nggak ketemu lagi di Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini harus dicari dari berbagai kitab hadis. Kalau nggak ketemu juga hukumnya, bagaimana ulama? Sepakat nggak pada hukum itu? Hukumnya A, B, C. Itu namanya ijma. Kalau nggak ada, namanya qiyas. Qiyas itu apa? Ngukur-ngukur. Apa ngukur-ngukur? Ilhaqu syai'in ghairi mansusin bi syai'in mansusin li jami'in. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang teksnya tidak ada dengan sesuatu yang teksnya ada karena ada kesamaan makna, namanya qiyas. Begitu. Di Quran tidak ada yang namanya nonjok orang tua, hukumnya apa, enggak ada. Yang ditulis sama Al-Quran, wala taqul lahum uff. Sama orang tua enggak boleh napas besar, enggak boleh sama orang tua. Berarti nonjok boleh, miring begitu. Lagi aja, apalagi namanya qiyas. Dari mana? Menyamakan nonjok dengan kesel, ogah diperintah, sama-sama menyakiti hati orang tua, bahkan lebih parah. Seperti di pom bensin dilarang merokok. Ini namanya nas. Kalau di Qurannya, hadisnya dilarang merokok begitu. Nasnya namanya. Teks tertulis. Tapi ada teks yang tertulis. Begitu. Di dalam itu qiyas nih muncul. Karena tulisannya dilarang merokok, sampai di pom bensin depan bakar ban, nabun. Boleh nggak kira-kira? Nabun, boleh nggak?
Halo, boleh apa enggak? Hah? Enggak ada tulisannya. Boleh enggak? Kenapa? Kan enggak ada tulisannya. Enggak mesti harus ditulis semua. Kias. Lagi merokok yang api kecil aja dilarang. Apalagi bakar-bakar ban. Enggak perlu ditulis. Enggak semuanya harus ditulis. Itu namanya disebut hukum. Ini undang-undang nggak ada ini, narkotika yang merek ini perlu ditulis lagi, berubah undang-undang bukan. Jenis ini nih tinggal ditafsiri. Itu istilah hukum baku, kias. Lalu apa hukum belajar ilmu fikih? Hukumnya fardhu ain. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya ngaji ilmu fikih. Dapat kagak wajib, paham kagak wajib, wajibnya ngajinya. Buka warung wajib, untung enggak wajib, urusan Allah. Yang wajib usahanya. Thalabul ilmi fardhatun, ngaji wajib, usaha nyari ilmu wajib. Tapi paham enggak wajib, terserah hidayah Allah dibuka pada hati kita. Kiai yang kasih paham kagak Allah. Begitu panjang lebar tuh kiai, enggak ngerti mau enggak ngerti aja. Pulang ditanya sama bininya, ngaji apa bang? Dia langsung melotot, makannya ngaji jadi wadon. Ditanya ngaji apa? Ngaji jadi wadon. Namanya ngeles. Bener gak? Begitu. Ngaji diterangi, jangan ngantuk. Hukum belajarnya wajib fardhu ain untuk mentasheh ibadah dan muamalah pada pribadi. Di luar itu fardhu kifayah. Sampai mendetil apa hukumnya mayit yang dikubur, diotopsi, digali ulang. Ini boleh apa kagak? Itu bukan tugas kita, tugas kiai-kiai dah. Kita mikirin wudu aja tuh. Ada berapa fardunya, syaratnya apa, batalnya apa. Ini dulu ini aja udah puyeng. Mana mikirin dolar naik mulu. Jadi kita yang ini fardhu. Lalu apa materinya? Materinya kan ilmu. Orang wudu niat. Kalau nggak ada niat wudunya nggak sah. Orang sholat wudu ada ruku. Tanpa ruku sholatnya nggak sah. Itu nanti ada. Ini materi fikih. Niat itu fardu dalam wudu. Begitu. Tawaf ifadah rukun dalam haji. Begitu. Tawaf wada wajib dalam haji. Tawaf itu sunnah dalam haji. Dan tidak semua haji tamattu nggak ada tawaf wudu. Itu bakal diterangi di dalam materi yang kita pelajari pada ilmu yang akan kita bedah ini, saudara. Inilah gambaran secara umum tentang mabadiul asyarah yang ada 10 dalam ilmu fikih yang dijelaskan oleh Imam Sabban. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdaru hukmu syari' masahiyun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarha. 10 yang kita harus pahami tentang kitab yang kita akan bedah di Nurul Amal ini gambaran tentang ilmu fikih.
Meski fikih kandungannya banyak, ada fikih ibadah, urusannya dari mulai bersuci air sampai haji. Ada fikih muamalah, jual beli, apa itu obligasi, apa itu saham, bagaimana jual beli kredit, riba atau tidak, boleh atau tidak dalam agamanya. Itu namanya fikih muamalah. Ada namanya fikih mawaris, bagaimana mengatur kalau orang tua wafat, siapa ahli warisnya, siapa yang boleh dapat, boleh tidak. Itu namanya fikih mawaris. Ada fikih munakahat, hukum pernikahan, bagaimana tuh digandeng tuh laki sama perempuan. Di sininya ada KUA, ada saksi. Udah kawin belum nih orang nih? Belum nih, duduk barengnya nih, haram apa kagak? Nah itu fikih. Berkah nggak rumah tangganya yang begini ini? Urusannya fikih munakah. Ada namanya fikih jinayah, pidana Islam. Diatur bagaimana kalau orang melakukan tindak kriminal, mencuri, membunuh dan seterusnya. Ada hudud, begitu bagaimana orang menuduh zina kepada orang lain, begitu. Ini diatur. Ada fikih al-ahkam as-sultaniyah, hukum tata negara. Bagaimana cara membuat negara? Berapa menteri yang harus disusun? Enggak boleh selagu-lagunya suka-suka gua sebagai hak prerogatif presiden. Mau berapa ratus ya? Nah, itu enggak boleh. Nanti dia namanya fikih al-ahkam as-sultaniyah. Ini dia. Tapi kitab yang dipegang oleh saudara hanya terbatas pada fikih ibadah. Habisnya di bab haji, sesuai usulan saya lupa namanya itu, di pintu itu minta kitabnya ini aja, begitu, ini aja. Akhirnya saya suruh pulang dari sini, santri kita buatin, ntar saya koreksi. Maka itu baru dibuatnya, dan mestinya bulan yang lalu udah dibedah. Namun ada satu dan lain hal kami tidak bisa datang, baru dibuat demi bapak-bapak dan ibu-ibu beramal itu. Enggak tidur berhari-hari bocah untuk bikin buku itu. Saya koreksi mungkin hampir seminggu baru dicetak, baru karena kebutuhan. Biar tulisannya gede, kan gede tuh katanya, biar nggak motor-motor. Kebaca nggak? Kebaca, iya. Maka mintanya kan gondrong dan terjemah, ya sesuai permintaan itu. Karena doyannya saya rasa masa dikasih sok, begitu. Mintanya gondrong terjemah. Itu begitu. Kitab Syarah Sitin masalah. Kajian kita segini aja dulu. Nanti kita bedah Bismillahirrahmanirrahim bulan depan. Pertemuan mendatang, kelamaan bulan depan. Pertemuan mendatang. Kita baca Bismillah, pertemuan mendatang. Begitu. Pertemuan mendatang kita bedah Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ya kita awali kitabnya dengan Bismillah ini? Nanti saja. Malam ini kan Indrayan. Begitu. Segini dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya dari apa yang telah dijelaskan oleh Kiai, terutama dari penjelasan yang telah disampaikan Kiai.